Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika mengenai perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik berbantuan LKS, siswa dapat melakukan operasi perkalian dua pecahan atau lebih, menemukan sifat-sifat perkalian pecahan, melakukan operasi pembagian dua pecahan atau lebih, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian pecahan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan sifat-sifat perkalian pecahan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi dan pembagian pecahan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan manfaat pembelajaran adalah salah satu syarat untuk mempelajari materi berikutnya seperti pecahan aljabar. Kemudian, dapat menghitung takaran ramuan obat atau zat kimia dengan benar. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita mengingat kembali. Misalkan ada permasalahan seperti ini. Bu Yani merupakan pembuat minyak kelapa tradisional. Ia akan menjual hasil produksinya 3 hari sekali. Jika ia memproduksi setiap hari 3 liter minyak kelapa dalam sehari, berapa total minyak kelapa yang diproduksi Bu Yani hingga hari ketiga? Nah, misalkan ini, diketahui satu hari memproduksi 3 liter. Kemudian ditanya, berapakah total kelapa yang harus diproduksi Bu Yani hingga hari ketiga? Untuk jawabannya berarti satu hari 3 liter. Nah, bisa dilihat di sini satu hari 3 liter. Berarti berapa total minyak kelapa yang diproduksi Bu Yani hingga hari ketiga? Berarti hari ketiga. Berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Misalkan ada pertanyaan lagi ini. Negatif 5 dikali 2, berapa hasilnya? Negatif 10. Kemudian 72 dibagi 3, berapa hasilnya? Yaitu 24. Ini bisa kita cari persepsi, yaitu tentang bilangan bulat, atau bisa menggunakan porogapit seperti ini. Misalkan Ustadz ingatkan kembali lagi, kalau pembagian 72 dibagi 3, ini artinya atau langkah-langkahnya yaitu 7 dibagi 3, sini dibagi 3 hasilnya kan berarti 2. Kemudian 2 kali 3 berarti 6. Ini dikurangi. 7 kurangi 6, 1. Ini diturunkan. 12 dibagi 3 yaitu 4. 4 kali 3 hasilnya yaitu sini, Ustadz tulis sini ya, 12 sama dengan nanti hasilnya 0. Nah, kemudian misalkan ini ada lagi. Ini penjumlahan pecahan. 7/4 ditambah 3/4. Berapa hasilnya? Yaitu 10/4. Ini tinggal dijumlahkan. Pembilangnya 7 tambah 3, 10. Penyebutnya sudah sama 4. Berarti 10/4. Misalkan Ustadz ingatkan lagi, misalkan ada soal. Misalkan setengah ditambah 1/3. Ini berapa hasilnya? Kita lihat bawahnya sudah sama belum? Kalau belum sama, kita samakan dulu. Kita jadikan 6. 6 bagi 2, 3. Ini ya, 6 bagi 2, hasilnya 3. Terus 3 kali 1, berarti hasilnya sini 3. Kemudian 6 bagi 3, 2. 2 kali 1. Sini hasilnya 2. Berarti setengah tambah 1/3 hasilnya 5/6. Ya, itu tadi sedikit materi untuk bekal masuk ke materi inti. Berapakah hasil dari perkalian dan pembagian berikut? 1/3 kali 4 dan 4/7 dibagi 2/7. Bagaimana cara menentukannya? Nah, ya, misalkan ini ada contoh tadi 1/3 kali 4. Langkahnya bisa perhatikan ilustrasi berikut. Ya, ini 1 dibagi 3 ya. Ini lihat
ini satu bagian, kemudian dibagi 3. Karena di sini sepertiga, sepertiga, dijumlahkan. Kemudian 4. Berapa hasilnya? Ya, ini berarti ada 4 sepertiganya. Sini sepertiga. Hasilnya adalah 4/3. Kita langkah-langkahnya kita kalikan, yaitu 4 itu artinya 4/1, berarti 1 kali 4, kemudian bawahnya 3 kali 1, hasilnya 4/3. Kemudian contoh yang kedua, 4/5 kali setengah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? 4/5 bisa dilihat di sini, 4/5. Di sini ada yang diarsir 4 dari 5 bagian, kemudian setengah, yaitu 1 dari 2 bagian. Kemudian kita gabungkan menjadi 1. Ya, hasilnya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4. Yang kena arsiran ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dari berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berarti hasilnya 4/5 kali setengah, hasilnya 4/10. Ini tinggal dikalikan 4 kali 1, kemudian 5 kali 2, 4/10. Ini juga bisa disederhanakan. Di sini dibagi 2, di sini juga dibagi 2, hasilnya 2/5. Kemudian ini, berapakah hasil dari pembagian berikut? Misalkan 4/7 dibagi 2. Ya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, ini 4/7. Kemudian dibagi 2/7. Nah, berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 2. 2 didapat dari mana? 4/7 dibagi 2/7. Itu artinya 4/7 dikali 7/2. Ingat ya, di sini 2, 2-nya yang belakang ditaruh di bawah, kemudian ini 7 kita taruh di atas. Ya, bisa dilihat hasilnya yaitu 2. Ini bisa disederhanakan seperti ini. Ini tinggal 4 dibagi 2. 2. Kemudian perhatikan permasalahan berikut ini. Paman Miko akan mempertunjukkan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Sekali melangkah, ia mencapai 1/4 meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Ya, untuk menyelesaikannya, perhatikan sifat-sifat perkalian pecahan berikut ini. Yang pertama, misalkan ada contoh 7/8 kali 2/3. Hasilnya berapa di sini? 7/12. 2/3 kali 7/8, misalkan dibalik, hasilnya juga sama, yaitu 7/12. Ya, ini merupakan sifat komutatif perkalian pecahan. Yang kedua, misalkan 2/3 kali 4/5 kali 1/4. Nah, itu kita kerjakan yang bagian depan dulu, yaitu di sini 2 kali 4, 8. Ini ya, ini kerjakan dulu. 2 kali 4 hasilnya di sini. Kemudian baru kalikan 1/4, hasilnya 2/15. Kemudian kita kelompokkan yang belakang, yaitu yang depan 2/3 kali yang belakang 4/5 kali 1/4. Ya, ini ditaruh di belakang ya, sini. Hasilnya berapa? 2/5. Ini merupakan sifat asosiatif dari perkalian pecahan. Kemudian 3. Nah, misalkan ini 5/3 ditambah 4/3 dikali 1/4. Kita kelompokkan dulu yang penjumlahan ini dikerjakan, yaitu hasilnya 3 kali 1/4. Hasilnya 3/4. Kemudian kalau dijabarkan satu-satu, berarti sini 5/3 kalikan 1/4. Dikelompokkan 1. Kemudian 4/3 dikalikan 1/4 ditambahkan ya ini. Yang kedua yaitu 5/12 tambah 4/12, hasilnya 3/4. Ini sama. Nah, ini merupakan sifat distributif. Oleh karena itu, sifat-sifat perkalian pecahan ada 3, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan distributif. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah tadi, yaitu tentang
Paman Miko, itu langkah-langkahnya seperti ini, yaitu diketahui panjang talinya kan 10 meter. Kemudian panjang langkahnya kan 1/4 meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Ya, banyak langkah yang diperoleh adalah 10 dibagi 1/4, yaitu 40. Jadi 40 langkah yang dibutuhkan Paman Miko agar sampai di ujung tali. Bagaimana caranya bisa ketemu 40? Bisa di sini dilihat, yaitu 10 per 1 ya, dibagi 1/4. Ini cara pengerjaannya, 10 per 1 dikali tadi belakangnya dibalik 4 per 1, yaitu 40. Ya, sama. Ayo kita menyimpulkan. Untuk perkalian pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilangnya, sehingga dituliskan rumus perkalian A per B kali C per D menghasilkan A kali C per B kali D. Bisa dilihat di sini, ini rumus perkaliannya ketika menemukan perkalian pecahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembagian bilangan pecahan, misalkan A per B dibagi C per D, itu menghasilkan yaitu A kali D per B kali C. Ingat, yang belakang ini dibalik. Ya, itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.